fatabayyana bima dzakarnahu annal bukaa katsirun, maka sesungguhnya telah jelas bima dzakarnahu, dengan apa yang dzakarnahu, dengan apa yang telah kami sebut, ya, kata Imam Haddad, annal bukaa katsirun, bahwasanya tangisan-tangisan itu banyak. Jadi tangisan banyak, Pak, ya. Ya, ada tangisan yang tadi saya bilang, ada tangisan air mata buaya, ya. Ada tangisan ditinggal mati, ada tangisan kesedihan, ada tangisan diputusin, ya. Ada tangisan ditutupin pintu sama istri, itu tangisan juga. Kasir banyak. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillahi faqat minal bukai qalilun, dan bahwasanya orang-orang yang keadaan mereka itu menangis min khasyatillahi, dasarnya karena takut kepada Allah saja, minal bukai katsirun, daripada jenis tangisan-tangisan seperti itu qalilun, itu sangat sedikit. Jadi orang yang nangisnya karena takut kepada Allah mah sedikit, tangisan banyak, ya. Ya, anak kecil aja nggak dibagi duit nangis, Pak, ya. Anak kecil nggak dikasih duit nangis. Kita ditinggal pulang nih sama istri, nangis, Pak, nangis. Kita ditinggal pulang sama istri. Siapa bilang laki nggak tinggal pulang istri nggak nangis? Nangis. Iya. Makanya laki jangan macam-macam sama bini deh. Iya, jangan macam-macam. Bini itu pejuang yang luar biasa, Pak. Iya. Istri itu adalah seorang pejuang. Kalau ditanya siapa mujahid yang ada di dalam rumah kita, yaitu adalah istri-istri kita. Bayangin, Pak, 24 jam ngurusin anak itu, Masya Allah capek ya, ya. Dia dari bangun tidur belum ngurusin laki, suami, ngurusin anak, nyiapin makan suami, nyiapin makan anak, mandiin anak. Oh, Masya Allah 24 jam. Apa pernah dia mengeluh? Enggak. Apa dia pernah mengeluh? Enggak. Kita capek malam tidur. Masya Allah, luar biasa. Makanya sebagai seorang mujahidah, dia mujahidah di dalam rumah tangga adalah istri-istri kita. Makanya jangan macam-macam sama istri. Udah, sayangin istri kita. Ini mujahidah sejati ini. Nah. Jadi jika seandainya masih ada, ya, pabki min khasyatillah, pabki, maka menangislah kalian, min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah. Jadi kalau kita menangis, nangis karena takut kepada Allah. Kalau belum bisa nangis karena takut belum bisa dinangis. Fa illam tabki patabaki, kalau kalian belum bisa menangis, patabaki, maka berusaha untuk nangis. Gimana caranya? Nah, di sini diajarkan oleh ulama, oleh Imam Haddad, caranya agar kita bisa menangis karena Allah. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, warriya, dan sifat riya, wa tasannu'a, dan sikap-sikap yang dibuat-buat, artinya bersikap yang dibuat-buat, wa tazayyuna, dan seperti berhias, memperindah, lil makhlukin, kepada makhluk. Nah, hindarin ini. Jadi kalau kita pengen bisa menangis, pertama hindarin penyakit riya. Terus hindarin sesuatu yang dibuat-buat, baik dari perkataan, perbuatan, yang lainnya. Jangan ada yang dibuat-buat. Jadi kita tampil apa adanya aja deh, ya. Kita tampil apa adanya. Jadi kita jangan membuat tampilan yang bukan aslinya kita. Ya contohnya, ya kalau seorang Abdul Khair, ya jadilah Abdul Khair gitu. Seorang Ustaz Zidni, ya jadilah seorang Ustaz Zidni. Seorang Ustaz Zuhdi, jadilah seorang Ustaz Zuhdi. Jadi Ustaz Zidni ini jangan coba-coba nirunya Pak Asep, ya. Bahaya itu. Pak Asep juga jangan niru-niru Ustaz Zidni. Jadi udah tampil apa adanya. Jangan tasannu wa tazayyuna, dan jangan memperindah. Artinya memperindah perkataan. Jangan kita kepengen dibilang orang yang tawadhu dengan memperindah perkataan kita. Jadi gini, Pak, tidak setiap orang yang berkata halus dikatakan tawadhu. Sebab dialek bicara seseorang ini kan beda-beda.
Ada orang yang, kalau orang Sunda itu kan bahasanya kan memang halus ya. Halus. Kalau Medan kan agak tinggi. Tapi tidak setiap yang halus itu jadi tawadu, tidak setiap yang agak tinggi itu juga sombong, enggak juga. Tergantung kepada manusianya. Ya. Misalnya ngomongnya Sunda halus. Aing mah pang bager-bagerna budak aing. Ya itu ngomongnya halus. Ya tapi jadi apa? Ya jadi sombong ya. Sekalipun nadanya halus, karena memang tujuannya ini adalah untuk takabur, ya jadi takabur. Nah seperti itu. Hindarin itu. Patas kuto, maka kamu akan terjatuh bidzalika, dengan sifat-sifat yang telah disebut. Sifat apa? Ria, memperindah ya. Terusnya menghiasi sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada diri kita. Min aini rabbil alamin wal iyadzubillah. Nah jadi kalau kita sudah berbuat seperti tadi, maka kita terjatuh jauh min aini rabbil alamin, kita jauh daripada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam ini. Sementara kita ini dianjurkan apa? Apalagi ini di bulan Sa'ban, Pak. Bulan Sa'ban ini banyakkan apa doanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panzur ilaina birrahmati wal maghfirah. Ini bulan Sa'ban nih. Ini ulama ngajarin gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panzur ilaina birrahmati wal maghfirah. Ya Allah, lihat kami dengan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Jadi sekalipun kita seorang pendosa besar, kita seorang pelaku maksiat, biar Allah lihat kita ini dengan pandangan apa? Dengan pandangan rahmat dan keampunan. Karena ketika seorang pendosa datang kepada Allah, seorang pelaku maksiat datang kepada Allah, dia ucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, panjur ilaina birahmati wal maghfirah. Ya Allah, lihat hamba-Mu ini, lihat kami ini ya Allah, birrahmatika wal maghfirah, dengan rahmat-Mu dan keampunan-Mu. Maka Allah, kita datang kepada Allah dengan membawa dosa yang begitu banyak. Kita datang menghadap kepada Allah dengan maksiat yang begitu banyak. Tapi kita tidak putus daripada rahmatnya Allah. Kita tidak putus daripada mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita ini kan semua yang kita harapkan cuma satu, Pak, rahmat Allah. Rahmat Allah kita yang kita harapkan cuma satu ya. Makanya orang-orang yang ria, tasannu, tazayyun kepada makhluk, maka mereka ini terputus daripada pandangan rahmatnya Allah. Na'udzubillah min jalik. Wa inna izza 'alaikal buka'u, wa in azza, bukan wa inna, wa in azza 'alaikal buka'u, maka jika jarang, azza ya. Kalau azza jarang, langka ya. Jika jarang atasmu menangis, fatadzakkar ma baina yadayka min ahlil akhirati, maka ingatlah olehmu ma baina yadayka, apa yang ada di hadapanmu, min ahwalil akhirati, daripada huru-hara hari akhirat. Jadi kalau kita nih susah banget nangis, ya Allah nih kok air mata lama banget ini nangis buat takut sama Allah. Kata ulama ya, kata Imam Haddad ya, ingat huru-hara akhirat sedang terjadi di hadapan kita. Bayangin yaumil mahsyar, ya Allah. Bayangin alam kubur, ya Allah. Saya di alam kubur sendirian, nggak ada orang yang bisa nolongin saya. Bayangin tuh alam kubur. Bayangin keadaan sakratil maut. Bayangin ketika kita sedang digotong. Bayangin ketika kita sudah ada di liang lahat seorang diri. Bayangkan itu semua. Bayangin, Pak, kita di liang lahat itu, kubur itu begitu kecil, cuman ukurannya 2 meter kali 1. Udah kecil, kita dibuat liang lahat ya, ada liang lahat yang begitu kecil. Kita sendiri, kita seorang diri dimasukkan ke lubang itu, ditutup dengan papan atau bambu. Setelah ditutup, diuruk dengan tanah. Dalam keadaan seorang diri, ditinggal semuanya. Dan kita akan berhadapan dengan semua amal yang kita lakukan di alam dunia. Kita menjerit, anak nggak dengar.
Kita minta tolong, istri enggak dengar, istri juga enggak tahu. Teman dekat kita ninggalin, semua ninggalin kita, anak ninggalkan, ya. Anak ninggalkan kita, istri ninggalkan kita, semua ninggalkan kita, enggak ada yang mau ikut. Nah, ketika kita susah menangis karena takut kepada Allah, susah nih keluar air mata, bayangin min ahwalil akhirati, daripada kejadian-kejadian huru-hara akhirat, allati anta mulakiha, yang engkau ini akan menjumpainya, min ghairi syakin, tanpa kita ragukan, wala raibin, tidak ada keraguan lagi, itu sudah pasti kita akan jumpai. Bayangin itu semua, bayangin, ya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ketika hamba sudah ada di liang lahat, ya Allah, hamba seorang diri, anak yang hamba sayang meninggalkan hamba, istri yang hamba sayang, semua mereka telah terpisah. Semua telah terpisah, ya Allah. Hari ini hamba seorang diri, cuma amal hamba baik dan buruk itulah yang hamba hadapi saat ini, ya Allah. Mau kemana kita minta tolong, Pak? Enggak ada lagi, enggak ada yang bisa memberikan pertolongan kita di saat itu. Nah, ketika itu barulah kita akan bisa menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Haddad dilanjutkan, in kunta qad amanta billahi, jika kamu qad amanta billahi, nyata telah jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu percaya dengan apa yang telah datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaufa tabki la mahalata, maka nanti kamu akan menangis, la mahalata, situ sudah pasti menangis. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan kita mengimani dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membayangkan ahwalul akhirah, kita membayangkan alam kubur, kita membayangkan huru-hara kiamat, maka kata Imam Haddad, la mahalata, sudah pasti kalian bisa menangis. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Allah dan kita tidak membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sulit untuk nangis, berat untuk nangis. In kana laka qalbun yafqahu wa aqlun ya'qilu, jika kalian memiliki, in kana laka, jika ada pada kalian, qalbun yafqahu, hati yang mau berpikir, wa aqlun yaqilu, dan hati yang mau wa aqlun yaqilu, dan akal yang mau digunakan untuk berpikir. Jadi itu bisa menangis, pikirkan ahwalul akhirah. Itu buat siapa? Kalau mereka yang punya hati qalbun yafqah wa aqlun yaqil. Nah ini. Nah, kata Imam Haddad dilanjutkan sedikit lagi. Fa illam yakun laka syai'un min dzalik, kalau tidak ada pada dirimu syai'un, oleh sesuatu, min dzalika, dari akal yang tidak bisa berpikir, hati yang tidak bisa merenung, fa'dud nafsaka fil an'ami saimati fil mura'i, maka anggaplah dirimu fil an'ami saimati, ke dalam golongan hewan-hewan ternak, as-saimati, yang berkeliaran, fil mura'i, di tempat gembala. Anggap diri kita ini seperti apa? Seperti hewan ternak dilepas di padang gembala, di padang rumput. Wal bahaimi ra'iati fil kala, dan anggap diri kita seperti hewan-hewan liar, ar-ra'iati, yang mencari makan, fil kala, pada padang rumput. Anggap diri kita seperti itu. Jadi kalau kita punya hati tapi hati enggak pernah dibuat bisa berpikir, terus ya kalau kita punya akal pun tidak bisa digunakan dengan untuk berpikir sebagai tanda-tanda memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka berarti kalau sudah seperti itu, kita sudah menganggap seperti diri kita ini seperti hewan, ya,
hewan ternak yang dilepas di padang rumput, seperti hewan-hewan liar yang lepas di satu padang, di padang ilalang. Sudah seperti itu. Na'udzubillah min jalik. Fa innallaha ta'ala wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan kalau memang ada yang salah dari penyampaian, mohon untuk diluruskan.